Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada podcast kali ini, aku sama teman aku bakalan bahas tentang perkuliahan pada masa pandemi ini. Dan kita sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu Kak Vita dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Kak Bintang Mulia dari Universitas Airlangga Surabaya. Ya, untuk yang pertama kita perkenalan dulu. Kita ada dua narasumber. Yang pertama Kak Vita dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan yang kedua Kak Bintang Mulia dari Universitas Airlangga Surabaya. Prodi apa, Kak? Kak Vita atau saya? Kak Bintang dulu. Kalau saya dari Matematika S1 dari Universitas Airlangga Surabaya. Sekarang saya lagi berada di semester 8, sedang menempuh ujian skripsi. Ya, insya Allah kalau nggak Agustus nanti ujiannya. Kalau Kak Vita? Aku Vita dari Universitas Ahmad Dahlan Jogja, dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekarang semester 6 mau ke semester 7. Ya, kita sekarang mengambil tema seputar kuliah online. Dan tema yang pertama adalah mengevaluasi sistem perkuliahan online selama masa pandemi ini. Dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah tentang sistem perkuliahan pada masa pandemi ini. Ya, yang pertama, apa sih sistem kuliah online menurut kalian dan ada kendala apa selama kuliah online? Untuk Kak Vita dulu. Kalau dari aku, di sini aku berbicara sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi itu nggak bisa disamakan ya gimana sistem kuliah online antara jurusanku sama jurusan teknik atau yang berbau saintek gitu. Kalau menurut aku sistem kuliah online itu di mana kita itu kuliah udah nggak bisa tatap muka sama dosen, walaupun secara daring itu bisa banyak banget media yang memperantarai antara kita sama dosen, tapi nggak semua dosen itu bisa gitu melakukan hal seperti itu. Entah dari kendalanya itu di mahasiswanya atau di dosennya. Yang jelas dari aku sendiri ngerasa kalau sistem kuliah online ini itu nggak maksimal banget, mulai dari ngedapetin materinya, mulai dari evaluasi kuliahnya, masalah nilai, masalah keaktifan siswa, masalah soft skill juga kita nggak dapet. Cuman karena memang pandemi seperti ini, jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti kebijakan pemerintah mengenai sistem kuliah online ini kan. Jadi ya kalau dibilang enak atau enggak, kembali ke kondisi masing-masing gitu kalau aku. Untuk Kak Bintang sendiri? Ya, jadi di sini aku ya berbeda ya jurusannya sama Mbak Vita. Kalau saya kan dari Matematika, dimana Matematika ini sebenarnya mungkin bisa dibilang kurang lebih sama seperti pendidikan. Jadi hanya teori, kebanyakan hanya teori pelajaran kuliahnya. Jadi kalaupun kegiatan kuliahnya itu nggak dilaksanakan di kampus, itu juga sebenarnya tidak terlalu berdampak sama pembelajaran mahasiswanya, karena memang di Universitas Airlangga sendiri itu sudah ditetapkan kuliah semi daring. Jadi bahkan sebelum pandemi corona ini atau sebelum kuliah online full ini diterapkan, di Matematika sendiri sudah kayak gantian gitu loh. Jadi kadang itu dalam seminggu itu pasti ada satu hari itu yang dimana kuliahnya itu bentuknya online, dan memang sudah disediakan kelas virtual untuk dari UNED sendiri yang namanya Aula. Jadi memang sudah disediakan kelas virtual. Jadi untuk kendalanya sendiri mungkin yang pertama di jaringan ya. Tapi ini kembali ke mahasiswa yang masing-masing, karena memang kan setiap lokasi itu jaringannya nggak sama. Ada yang mungkin jaringannya bagus, ada yang mungkin jaringannya jelek. Terus yang kedua kendalanya lagi adalah kuota. Dan ya nggak bisa disamaratakan lah kemampuan mahasiswa itu untuk masalah kuota. Ada yang bisa langganan wifi, ada yang juga cuma ngandelin paketan bulanan. Terus kan juga paketan itu harganya juga nggak murah. Terus kendala yang ketiga juga
kemampuan soft skill kita jadi nggak terasa gitu loh, sama kemauan kita untuk belajar atau bertanya sama dosen itu jadi berkurang. Itu yang saya rasakan ya secara pribadi, karena saya nggak bertemu langsung dengan dosen, dan saya juga merasa kalau kuliahnya itu hanya pokoknya saya menerima materi, habis itu absen, udah selesai. Kalau misalkan kita datang ke kelas kan beda. Kita bisa aktif, kita bisa tanya kalau misalkan kita nggak paham. Terus juga mau nggak mau di sana memang karena suasananya adalah kelas, ruang belajar, dan mood kita itu pasti akan di-setel untuk belajar. Tapi kalau di rumah banyak kendalanya. Ya saya juga kadang nggak mood kalau di rumah, kadang juga buka PPT sambil rebahan gitu. Jadi kendalanya mungkin ada di diri sendiri ya. Solusinya ya kembali ke diri sendiri juga, gimana kita mengakali dan menyikapi perkuliahan online ini. Maaf kalau kepanjangan. Kalau dari pihak universitas sendiri, apakah ada kompensasi soal kuota internet atau potongan UKT atau gimana? Siapa dulu? Ya, terserah. Terserah. Siapa dulu? Kalau dari kampus saya itu sempat ada program kuota internet free untuk semua mahasiswanya sebesar kalau nggak salah 30 giga, dan itu dari semua operator, dari Indosat Ooredoo, dari Telkomsel, setahu saya dari dua itu sih, tapi katanya dari semua operator. Namun itu hanya bisa digunakan sampai sekitaran bulan Mei. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi subsidi kuota. Dan untuk UKT, jujur ini rumornya itu tidak ada penurunan UKT, tapi serikat siswa seperti BEM, PLM, dan BEM UNAD sendiri masih mengusahakan untuk mengadakan kayak medium, maksudnya bertemu dengan rektor untuk membicarakan masalah UKT ini. Jadi untuk sekarang sih memang belum ada kabar ya untuk menggunakan UKT. Untuk Kak Vita sendiri? Di sini yang mau aku sampaikan pertama kan tadi kan Bintang udah nyampein tentang kendala. Nah, aku mau cerita dulu nih kendala kalau di jurusanku atau aku berbicara sebagai anak pendidikan bahasa Indonesia itu yang pertama, kalau dilihat dari materinya, memang jurusanku ini nih nggak terlalu banyak hal-hal yang harus dijelaskan dari dosen gitu. Maksudnya itu kita fleksibel, bisa gitu belajar sendiri. Karena kan teori-teori gitu ya, sumber juga bisa gitu dipahami lewat buku-buku atau jurnal-jurnal gitu. Jadi kalau kita baca ya kita pasti langsung paham. Beda kalau misalkan saintek atau kayak teknik gitu, walaupun ada citasi atau materi-materi di internet kan, tapi tetap kadang itu harus ada penjelasan gitu ya dari dosen. Tapi alhamdulillahnya itu di jurusanku itu nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau masalah halangan atau kesusahan masalah materi gitu, alhamdulillah aku enggak. Cuman karena aku ini kan masuknya itu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi ada program di mana kita itu harus magang gitu ke sekolah, terus kayak praktek ngajar, praktek micro teaching, praktek retorika, praktek menulis, praktek gimana caranya mempelajari peserta didik, dan itu tuh nggak bisa gitu kalau misalkan harus cuma baca atau teori-teori aja gitu. Kita juga bisa ngelihat gimana dosen harus ngecontohin di depan kelas, biasanya kayak gitu. Atau simpelnya aja kita ada praktek yang namanya media pembelajaran, praktek buat RPP kayak gitu kan, kita susah banget ya kalau belajar sendiri. Nah, bagi jurusanku atau di fakultasku itu tuh benar-benar kesusahan gitu. Aku nggak ngerti gimana yang dialami sama anak semester 2 yang dia barusan tahun pertama kuliah, tiba-tiba harus ngejalani kuliah online kayak gini, padahal kan semester 2 itu menurutku bukan lagi cuma materi-materi aja, tapi dia udah mulai masuk ke mata kuliah inti gitu loh, yang harus kayak lebih dalam gitu. Nah, itu juga pasti dia dapat kendala di situ, nggak bisa. Karena aku sendiri kemarin sempat di chat sama adik tingkat itu buat ngajarin gimana caranya membuat RPP, penilaian anak sekolah gitu kan, harusnya yang mereka terjun ke sekolah tapi jadinya kehambat. Nah, itu sih kalau di jurusanku itu jadi nggak bisa ada magang, nggak bisa praktek gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan ngelihat dari kuliah online yang udah berjalan, yang jelas sama ya kayak yang dikatain sama Bintang tadi, masalah jaringan gitu.
ada waktu itu kita itu ngadain kuis gitu dosen. Ini aku agak panjang nggak apa-apa ta, agak cerita apa-apa. gitu loh. Iya. Dosen Nggak itu apa-apa. ngadain kuis. Sebenarnya itu udah dari sehari sebelumnya dikasih tahu, tapi tiba-tiba itu hampir 11 atau 12 mahasiswa itu tuh nggak bisa join. Macam-macam alasannya. Ada yang bilang karena mati listrik di rumahnya, terus ada yang bilang karena ketiduran gitu. Jadi itu karena mungkin kita ini kan waktunya tuh jadi bentrok gitu ya antara waktu kuliah sama kadang itu mungkin kondisional di rumah itu kayak gimana kan kita nggak ada yang tahu. Jadinya itu ya itu tadi jadi nggak kondusif gitu. Mungkin bagi kita juga susah, bagi dosen juga susah gitu. Jadi ya itu tadi kayak susah gitu loh nyamain waktu, masalah waktu gitu. Jadi kalau masalah jaringan itu pasti ya jadi hambatan. Terus yang ketiga, yang terakhir ini kalau dari aku yang masalah hambatan-hambatan itu sih waktu tadi sih. Kalau kuliah itu udah terjadwal gitu loh. Misalkan hari Senin jam 7 pagi itu kita udah harus ke kampus gitu, udah mulai perkuliahannya. Tapi kalau kuliah online ini kadang itu kuliahnya masih jam 10 gitu, tapi jam 8 itu udah ngasih tugas, atau malam itu udah ngasih tugas, terus dikumpulnya besok ininya tuh yang harusnya sesuai jadwal itu jadi nggak sesuai gitu loh dosen itu. Jadi kayak ibaratnya kalau mahasiswa boleh ngomong kasar itu kayak dosen tuh nggak tahu waktu gitu loh. Kayak gitu sih kalau dari aku. Terus kalau masalah kuota kayak di UNER itu kan dikasih ya kayak apa itu Kita gratis ya. Paket. itu semua mahasiswa kan. Nah, Ya, kalau semua di mahasiswa. universitas itu nggak ada kayak gitu. Jangankan bantuan kuota, potongan SPP aja itu tuh kayak nggak masuk akal gitu. Itu pun harus Sama berarti. didemo dulu. Ini tadi kan barusan aku bayar SPP ya, aku ngecek gitu berapa gitu. Aku potongannya itu nggak ada 10% dari SPP. Kalau boleh ngomong soal nominal itu sekitar 400.000 per anak. Dan itu semua jurusan sama. Padahal kalau swasta itu kan beda-beda ya. Misalkan kedokteran berapa, terus pendidikan berapa, teknik berapa, itu kan beda-beda dan itu mahal gitu. Masa ibaratnya gini, jurusan pendidikan yang SPP-nya itu di bawah 5 juta itu 400.000. Kedokteran yang di atas 10 juta 400.000 juga. Berarti kan nggak masuk akal ya. Nah, Iya. itu sih Iya. agak bingung gitu loh. Kalau dari aku itu aja. Terus kalau masalah Terus kan kuis ada- tadi. So, Kamu kalau masalah kuis tadi, itu kalau yang nggak bisa join, itu bisa ada pengulangan atau gimana? Dari pihak dosennya sendiri? Atau nggak dikasih nilai? Aku ada 2 dosen yang kalau misalkan yang ini dosen pertama, kalau misalkan ada yang nggak join, itu tetap disuruh ngechat gitu loh, chat secara pribadi, nggak tahu mungkin dikasih PJ. soal susulan atau gimana gitu, PJ. Terus yang dosen satunya itu nggak bilang apa-apa di grup, ya udah cuma ada ketua kelas suruh nyatat siapa yang nggak ikut kuis hari ini gitu, cuman itu doang, tapi nggak disuruh Masuk nge-PJ lagi. dosen apa gitu, cuma nulis siapa yang nggak ikut gitu aja, nggak tahu itu nanti diapain listnya, itu aku juga kurang tahu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan ada kayak sebuah artikel menjelaskan itu Menteri Pendidikan bahwa mengungkapkan bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa diterapkan permanen. Menurut kakak gimana? Setuju apa enggak? Dan alasannya? Siapa dulu? Siapa dulu? Kak Vita dulu. Ya wes. Terserah siapa. Ya udah, Bintang dulu. Terserah kok dilempar ke aku. Kalau aku subjektif ya, kalau aku panjang dari secara subjektif, jujur mau kuliah diterapkan online secara permanen atau enggak ada masalah buat saya karena karena saya mau lulus gitu loh. Jadi saya skripsi, saya nggak kuliah. Jadi kalau secara subjektif saya juga nggak ada masalah gitu mau diterapkan secara permanen atau enggak. Tapi kalau secara objektif, menurut saya sih
secara garis besar kalau memang diterapkan kuliah online secara permanen dan itu untuk semua jurusan, jelas itu saya nggak setuju karena banyak sekali mahasiswa, banyak sekali prodi itu bukan mahasiswanya, kadang juga dosennya itu pasti juga perlu di kampus, entah itu menggunakan laboratorium, entah itu buat pinjam ruang untuk sidang atau enggak sekedar mengambil jurnal atau buku yang ada di perpustakaan. Kayak misal dari tempat saya itu FMIPA, ada prodi fisika, kimia, biologi, dan teknologi biomedik yang jelas sangat membutuhkan lab untuk keperluan tugas akhir dan kuliahnya. Nggak usah tugas akhir, kuliahnya aja butuh gitu. Laboratoriumnya kayak misal pelajaran fisika dasar itu aja perlu untuk belajar mekanikanya dan hal-hal itu ada di laboratorium. Kalau misalkan diterapkan online, dan belum tentu fasilitas yang ada di laboratorium nggak ada di rumah gitu. Masa kita beli sendiri itu kan juga nggak mungkin. Kecuali kalau kampus juga sudah bisa menjamin kalau kegiatan laboratorium itu bisa nanti diganti, menyusul atau gimana. Itu saya juga belum punya gambaran seperti itu. Tapi kalau saya garis besar sih saya kurang setuju ya kalau misalnya mau diterapkan full online kuliah. Gitu sih kalau dari saya. Kalau Kak Vita? Kalau dari aku, kalau misalkan ditanya setuju enggaknya gitu, pasti nggak setuju ya, karena banyak merasa dirugikan gitu kalau kuliah online. Selain dirugikan, aku juga ngerasa nggak maksimal gitu loh kuliah online itu. Gitu. Tapi semalam itu aku sempat baca yang artikel kayak gitu, aku nemu ternyata itu kan ternyata masih wacana dan di artikel itu bilang kalau kuliah online atau sekolah, anak-anak sekolah gitu, itu tuh tergantung sama wilayahnya. Misalkan wilayah itu tuh masih zona kuning atau zona merah, itu maka diberlakukan online gitu. Nggak boleh pembelajaran. Intinya pembelajarannya jarak jauh gitu. Tapi kalau zona hijau, itu masih dikembalikan ke masing-masing keluarganya, orang tuanya. Nah gitu, nah tapi menurutku aneh nggak sih, misalkan gini deh, kita lihat anak SD aja ya, di rumah di zona itu zona hijau gitu, otomatis kan bakal ada yang milih orang tuanya nggak apa-apa anaknya sekolah, tapi ada juga yang anaknya di rumah aja gitu. Nah sedangkan guru kalau mau ngajar itu kan harus satu waktu, misalkan ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Nah, itu gimana nanti sistem pengajarannya gitu. Sedangkan kalau masalah evaluasi pembelajaran di dalam kelas itu kan harus serentak. Karena aku pernah gitu loh terjun di dalam kelas itu, kalau misalkan ada dua tempat atau misalkan ada yang di luar atau di dalam, itu udah nggak fokus gitu loh gurunya. Apalagi kalau misalkan dua waktu gitu, banyak kelas lagi. Kalau di sekolah kan ada kelas IPS 1, IPS 2 gitu kan banyak gitu loh, gimana apa nggak malah gitu. Jadi kalau meskipun kebijakannya itu udah digodok sematang mungkin, pasti itu bakal lebih menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia sih. Apalagi kuliah kan bagi mahasiswa itu ajang gimana dia itu latihan soft skill yang paling dicari lah ibaratnya gitu kan buat pekerjaan. Masa iya online, berarti apa bedanya sama kita belajar ruang guru, belajar dari YouTube sama gitu. Dan aku juga nggak setuju masa gini, mall aja dibuka, masa pendidikan masih online lah, itu gimana gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu soal apa sih tips dari kakak untuk bisa semangat belajar dalam kondisi pandemi yang sekarang ini? Kan ada tuh kayak mahasiswa yang penting bayar, ntar juga lulus gitu kan. Ada juga yang cuma absen. Meremehkan gitu. Iya, banyak yang meremehkan semenjak kuliah online ini. Silakan Kak Vita. Aku dulu. Gimana ya? Pertama sih kalau misalkan males itu ya jelas ya, karena kita di rumah itu ibaratnya zona ternyaman buat diri kita gitu. Mungkin juga bakal banyak tekanan-tekanan kalau misalkan bagi anak rantau di kos-kosan kan cuma diri sendiri gitu, nggak ada yang ngomel-ngomel gitu misalkan gitu, atau mungkin dia nggak rantau juga orang tua tahu kalau dia waktunya kuliah berangkat gitu ya. Sedangkan kalau di rumah kan pembatasan antara kita
itu kayak udah abu-abu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang males gitu ya udah sih enggak apa-apa. Kalau dari aku yang pertama itu terima dulu diri sendiri kalau kamu itu emang lagi males. Jadi sadar gitu, oh sekarang itu aku lagi males gitu. Jangan sampai kamu itu lagi males tapi mengelak. Jadi nanti itu kamu nggak sadar kalau kamu itu lagi males. Nanti malah gimana ya, nggak nemuin motivasi gitu loh. Kayak nggak sadar diri kamu itu lagi males gitu. Jadi yang pertama sih nggak apa-apa sadari kalau kamu itu lagi males. Cari gitu loh, intinya itu apa sih yang bikin kamu males, entah karena dosennya atau karena tugasnya gitu. Biasanya kalau aku lagi males karena tugasnya itu tuh masih dikumpulinnya itu minggu depan atau waktu UAS, jadi masih lama deadline-nya. Ya aku nggak apa-apa, yang penting nanti waktu menjelang aku bakal gimana ya, kita tuh bakal terpacu juga kan melihat teman-teman yang udah Soalnya selesai. kepepet. Iya kalau aku gitu sih. Gini loh, jadi kalau dari aku setidaknya kamu itu punya 1 atau 2 teman yang jadi pegangan, kira-kira dia itu bisa menjelaskan ke kamu atau enggak gitu loh masalah kuliah itu. Entah jelasin tugasnya itu kayak gimana atau jelasin materinya itu apa gitu. Jadi ada pegangan temen, jangan sampai kamu malas terus menenggelamkan diri sendiri dari semua gitu loh, semua gitu ya. Jadi Kalau cari malasnya pegangan. nggak hilang-hilang gimana kan? Apa? Kalau malasnya nggak hilang-hilang. Ya mungkin emang dia belum ngerasa aja kalau deadline-nya itu udah deket. Nanti kalau udah memasuki deadline ya pasti bakal auto ngerjain kok. Atau kalau emang udah Sistem deadline kerja. tapi nggak mau ngerjain, misalkan udah waktunya dikerjain tapi dia emang bener nggak mau ngerjain, ya nggak apa-apa. Nanti apa ya, kalau dari aku kalau menyikapi teman kayak gitu, biarin lah, maksudnya itu nanti juga nemuin sendiri gitu. Soalnya nggak berpengaruh juga sih ke aku. Jadi yang tak wanti-wanti itu setidaknya kamu punya 2 temen lah yang jadi pegangan buat tanya-tanya gitu loh. Kalau online kan ya siapa lagi yang bantu kalau bukan temen kan. Kita nggak bisa ke kampus, kita nggak bisa nyamperin ke kos gitu. Jadi setidaknya punya 2 teman yang fast respon juga, yang paham, yang bisa kamu tanya-tanya. Itu aku. Itu aja sih. Untuk Kak Bintang sendiri. Tips buat yang males. Yang pertama, ya nggak apa-apa sih kalau misal, ya saya setuju juga sih sama kata Mbak Vita tadi. Kalau memang jenuh, kalau males, ya kadang ada lah di saat-saat kita itu kalau kuliah online gini, nggak ke kampus, sudahlah, dosen juga nggak merhatiin, deadline juga masih lama, udahlah nganggurin aja, nanti kalau misalkan deadline baru kerjakan, ya nggak masalah, cuman jangan terpuruk gitu loh. Yes, kurang lebih sama sih seperti Kak Vita. Yang kedua, ingat kembali kenapa kamu mau kuliah. Masa kamu kuliah udah bayar, kamu bilang tadi, bukan Mbak Disita ya, misal ini seseorang gitu, dia bilang kalau nggak apa-apa kuliah sudah bayar, saya juga sudah memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa, udah bayar UKT, udah isi absen, udah tuntut materi, udah ngerjain tugas, tapi masih males-malesan tugas ya, kerjainnya waktu deadline, habis itu terpuruk maksudnya ninggalin kelas, tapi nanti kalau misalkan nilai jelek protes. Kalau misal ada ulangan soalnya nggak bisa kerjakan, nanti diprotesin dosennya. Itu kan sebenarnya kan salah mahasiswa sendiri karena males gitu. Jadi yang pertama, ya kalau misalkan males nggak apa-apa, tapi cepat-cepat bangkit. Istirahat nggak apa-apa, tapi cepat-cepat bangkit. Terus yang kedua, ingat juga orang tua, apalagi kalau aku di semester 8 ini ya, itu persaingannya paling kerasa banget. Soalnya kenapa? Teman-teman udah pada wisuda, aku belum. Itu paling nggak enak sebenarnya. Jadi jadikan itu sebagai motivasi kalau bisa. Bahkan saya yakin kalau kamu udah semester 8, kamu lihat teman-teman wisuda, kamu tuh pasti magang. Teman-teman wisuda, aku masih ngulang. Nggak enak banget rasanya, serius. Ini kan aku soalnya telat ya, teman-temanku sudah yang wisuda walaupun nggak banyak, tapi aku juga masih ada ngambil kuliah. Bukan ngambil kuliah, aku masih ambil kuliah. Jadi hal-hal seperti itulah mungkin bisa jadi motivasi, dan saya harap kalian bisa sadar itu lebih cepat sebelum terlambat seperti saya. Jadi nggak enak ikut kelas ngulang tuh, nggak enak. Ngelihat teman udah wisuda duluan tuh nggak enak. Nah itu kamu wisuda duluan, kamu nggak ikut kelas kuliah, kamu bisa manas-manasin teman-teman kamu, itu paling enak. Itu sih kalau dari aku. Aku boleh ada tambahan nggak?
Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Oh iya kan kalau kita kuliah online karena dosennya itu ibaratnya itu nggak tahu waktu gitu ya, maksudnya itu jadwalnya udah kayak berantakan, bahkan mungkin ada yang sampai ketiduran kayak gitu. Kalau dari aku saran sih mending itu kalian itu pasang alarm gitu loh kalau misalkan itu, atau pakai Google Calendar gitu boleh, pokoknya intinya kayak reminder gitu kalau besok itu bakal ada kuliah gitu, jam berapa, jangan waktu jam itunya gitu ngeset alarmnya, tapi biasanya itu 30 menit atau 15 menit sebelumnya gitu. Itu sih kalau misalkan biar nggak ketinggalan materi atau nggak ketinggalan perkuliahan, itu yang pertama. Terus kedua, kalau masalah tugas itu kan kita juga nggak bisa tanya-tanya gitu ya sama temen, atau nggak bisa, biasanya kan kalau di kelas itu H-1 pas kelas sebelumnya ada yang ngingetin, besok kamu udah ngerjain belum tugas buat besok gitu kan, ada yang kayak gitu, setidaknya jadi mengingatkan kita gitu ya. Tapi karena online kan kita nggak bisa, jadi setiap dapat tugas itu mending catat deh di notes HP gitu, walaupun kamu itu nggak mau ngerjakan saat itu juga, itu nggak apa-apa, catat aja gitu, atau nggak dibintangi gitu loh yang di WhatsApp itu. Jadi itu kamu tuh kalau misalkan lupa ada tugas apa aja, setidaknya itu lihatlah di catatan HP-mu, itu masalah pengingat. Udah segitu aja. Untuk pertanyaan terakhir, Mbak. Saran buat masyarakat tentang pandemi ini, terutama yang melakukan pendidikan kayak sekolah itu, kuliah. Mbak Vita silakan. Saran buat masyarakat di tengah pandemi ini, terutama di menghadapi pendidikan gini ya. Ya, Kalau misalkan aku boleh ngomong kepada mahasiswa atau siswa, itu pertama itu kalian itu jangan patah semangat belajar, jelas ya itu gitu. Walaupun sistemnya berbeda, tetap namanya itu belajar gitu. Jangan sampai kalian itu membayar tapi nggak dapat apa-apa, kan malah eman-eman gitu. Nggak apa-apa, temuin cara terbaik kalian belajar itu gimana, intinya tetap tunaikan kewajiban itu gitu. Terus untuk para orang tua, para saudara yang sekiranya itu dia tidak menempuh pendidikan, support sekitar kalian yang sedang membutuhkan pendidikan gitu loh. Setidaknya itu bantu mengingat-ingat jadwal gitu, atau misalkan bantu untuk dia itu benerin masalah teknis gitu. Misalkan aku punya orang tua guru gitu kan, pasti gaptek tuh, ibaratnya itu bantulah gitu, dibantu untuk masalah teknis. Atau punya adik yang masih SD, masih TK gitu, nggak apa-apa dibantu gitu. Jadi saling mendukung lah untuk bisa sukses gitu masalah pendidikan ini. Karena terlalu repot buat mikirin keputusan pemerintah itu seperti apa, kan aku yakin pemerintah sendiri juga pasti bingung gitu loh masalah ini. Sebelum pandemi aja udah bingung gitu kan benerin pendidikan Indonesia kayak gimana, apalagi pas pandemi ini gitu. Jadi mending dari diri sendiri, dari sekitar kita itu dibenerin, didukung gitu aja Pak. Kalau Kak Bintang? Sebenarnya kalimat saya kebanyakan sudah diambil sama Mbak Vita ya, jadi saya bingung ngomong apa. Jadi untuk sudah nambahin aja sih sama ulangin sedikit-sedikit. Untuk aspek pendidikan itu memang salah satu aspek yang paling besar yang terlibat, bukan terlibat tapi yang terdampak sama COVID. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran itu menjadi tidak optimal dan evaluasi pembelajaran itu akhirnya tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi saran saya untuk para pelajar di seluruh Indonesia, apapun keadaannya, tetap nikmatin aja proses pembelajaran kali ini, walaupun memang masih banyak sekali kendala seperti jaringan atau nggak bisa kampus dan yang lain-lain, tapi tetap kita harus mampu beradaptasi gitu loh, karena hal-hal tak juga seperti ini tuh nggak akan datang satu kali, pasti nggak akan datang satu kali. Jadi saya harap kalian siswa dan mahasiswa bisa beradaptasi dengan apapun yang terjadi nanti ke depannya, apalagi dalam dunia pendidikan. Dan kalau misalkan memang ada yang perlu support, perlu bantuan kita yang mungkin kita
lebih paham tentang suatu materi pembelajaran atau suatu teknologi, ya alangkah baiknya kalau kita membuat suatu komunitas gitu mungkin, atau enggak kita langsung bisa ngajarin secara privat, entah itu ngajarin suatu materi atau mengoperasikan suatu teknologi seperti karena ini kan kalau kuliah atau pembelajaran kan pakai Zoom atau Google Meet. Kalau saya nggak ngerti gurunya atau dosennya ya bisa dicari. Ya kurang lebih sudah diambil Pak Vita sih tadi. Saya cuma mengulangi aja sedikit. Gitu. Gitu. Tambahan lagi dong, boleh nggak? Nggak apa-apa. Iya. Terus ada berapa kan? Biar lama Iya ini. kan, aku tuh mendapati fakta bahwa adik-adik yang masih sekolah itu menganggap kalau kuliah online itu libur gitu loh. Kayak Iya. bilang, Sama adikku juga. gimana? Itu jawabnya libur kok gitu. Jadi yang pengen tak kasih pesan buat mereka itu, kuliah kita sekolah itu nggak libur ya adik-adik gitu. Itu masih masuk walaupun lewat online gitu. Walaupun mungkin kalian ngerasa nggak ngapa-ngapain, jadi semua lewat online, atau mungkin ada yang ngerasa kayak, wah, jadi nggak bisa berprestasi lagi nih, nggak bisa ikut lomba gitu. Ya udah, berarti sekarang kuncinya di HP-mu gitu. Gunakan HP-mu satu baik mungkin gitu. Main HP itu jangan buat sosmedan aja gitu. Cari pas habis itu seminar online, bahkan lomba online. Mas sekarang juga bisa online gitu. Jadi carilah nggak ngerti gitu. Kan kita juga nggak tahu ya sampai kapan sistemnya jadi kayak gini. Jadi apa jangan nggak usah ikut online kita. Untuk Kak Vita sendiri kan udah semester 7 nih. Habis ini kan KKN. Terus dari pihak KU universitasnya itu KKN online, KKN atau ada KKN atau enggak atau gimana? Kalau jadi di kampusku itu kan masa KKN itu kan dibagi sesuai dengan gelombang atau jenis KKN. Ada KKN reguler, KKN alternatif, KKN internasional gitu juga ada. Nah, untuk KKN reguler yang gelombang kedua, tapi dari angkatan atasku kan harusnya itu bulan Agustus besok. Nah, itu masih online, jadi belum bisa terjun ke masyarakat gitu, masih sistemnya online. Tapi kalau untuk KKN yang reguler di angkatanku sama KKN alternatif yang harusnya dimulai di akhir tahun sama awal tahun itu belum ada keputusan kayak gimana. Yang jelas KKN yang dilaksanakan besok bulan Agustus ini masih online gitu. Terus KKN internasional tuh KKN yang gimana ya? Maksudnya? Itu di universitas atau sekolah-sekolah yang bekerja sama kampusku kayak di Malaysia itu ada. Terus habis itu di Thailand itu ada. Tergantung sih, nanti kita milih gitu, terus rekrutmen gitu, daftar, terus seleksi gitu juga. Tapi bayar atau gimana? Atau dari pihak kampus atau gimana? Waduh, kalau itu aku kurang tahu ya. Yang jelas dari kampus tetap ada dana, tapi masalah 100% atau enggak, aku kurang tahu. Iya. Ayo. Ada pertanyaan lagi, Lilis? Sudah sepertinya. Udah. Ya udah, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya untuk kedua kalinya.